Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil azzi wal jalal wa tawahada bil kibri'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'ma bidafi'an nikma wa yastawi zirtin ni'am fi hal wal mal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilman wa afdal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mughidh min ad-dalal wa ad-da'i ila asrafil khisal mubayyin al-haram ila al-halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yahni mawbayar Rasulullah yahni dargi bihil muqaddam kun ma'ana fil hiss wal ma'na ya karim wa hal ha'a ma ba'd. Ayyuhal aba ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'azrah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana? 6 itu. Haid belum? Belum. Terakhir kita membahas di dalam perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Nah, sebelumnya kita bahas perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan muhdits, hadas kecil, tidak ada wudu. Ada 4 perkara yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudu. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, memegang Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Kemudian perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka orang junub ada 6 perkara: salat, tawaf, memegang Quran, membawa Quran, membaca Al-Quran, masuk ke dalam masjid. Itu perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub, menyatakan. Lalu yang akan kita bahas sekarang ini perkara yang diharamkan ala haidun wa nufasa, perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan haid dan nifas, yang pertama adalah salat. Diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas untuk melakukan salat. Tapi harus dipahami di sini, ini katakan. Yang diharamkan itu ketika dia sudah dihukumi darah itu haid atau nifas. Jika belum dihukumi darah itu haid atau nifas, maka wajib sholat. Sebagaimana sudah kita pernah bahas, darah haid itu darah yang keluar paling dalam rahim perempuan dalam keadaan dia sehat di waktu yang ditentukan dalam syariat. Waktunya tertentu. Jika keluar di waktu itu, maka dihukum haid. Jika keluar bukan di waktu tersebut, maka dihukumi bukan haid, atau yang kita kenal dengan darah istihadah, darah penyakit. Kalau haid, haram dia sholat. Kalau itu darah istihadah, wajib dia sholat. Haid paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam, 24 jam.
Umumnya 6 hari 7 hari, paling banyaknya 15 hari. Jika keluar di waktu ini, maka dihukumi haid. Jika itu haid, haram bagi dia untuk sholat. Jika itu bukan haid, maka wajib bagi dia untuk sholat. Paham? Anda juga kasih contoh. Ini penting, karena terkadang ketika dia keluar darah, oh haid, Anda tidak wajib sholat. Tidak, ingat dulu. Haid itu paling sedikitnya berapa hari? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jika di hari pertama keluar darah 5 jam, hari pertama berhenti, tidak keluar lagi, haid bukan itu? Haid bukan? Haid bukan? Jika keluar di waktu pertama 5 jam, haid bukan? Bukan. Bukan haid itu. Ngapa bukan haid? Karena paling sedikit haid itu 24 jam, 1 hari 1 malam, mutasil terus menerus keluar darah. Keluar darah itu bukan netes. Keluar darah itu kalau dimasukkan kapas ada bercak darah. Itu berarti haid, keluar darah nih, bukan haid, keluar darah. Jika 1 hari, hari pertama keluar 5 jam, haid bukan? Haid bukan? Nah, wajib tak sholat? Wajib dia sholat. Pas keluar darah haid, sholat tak dia? Tidak, haram dia sholat. Ketika keluar darahnya, haram dia sholat. Tapi ketika berhenti, belum sampai 24 jam, maka wajib sholat, wajib qadha sholat yang ditinggalkan. Contoh, jam 11 keluar darah, sholat belum? Boleh sholat itu? Tidak boleh. Tidak boleh masuk zuhur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Berhenti darah tersebut. Haid bukan? Bukan. Berarti dia wajib sholat tak? Wajib sholat. Sholat apa? Zuhur dengan asar. Zuhur itu wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Karena bukan belum haid ini. Belum haid ini. Kapan dihukumi haid? 24 jam. Paham? Hari kedua keluar lagi 5 jam. Mandi tak dia? Haid bukan? Yang pertama, pertanyaannya. Haid bukan? Hari kedua keluar lagi 5 jam. Haid bukan? Bukan. Pas keluar darah, sholat tak dia? Dah. Tapi ketika berhenti, wajib sholat tak? Wajib. Kalau lewat waktunya, wajib qadha. Wajib qadha. Paham? Hari ketiga, keluar lagi 5 jam lagi. Haid bukan? Haid bukan? Bukan. Hari keempat keluar lagi 5 jam. Haid bukan? Wajib tak sholat? Perlu mandi tak? Perlu tak mandi dia? Mandi wajib? Tidak. Cebok bersihkan, wajib sholat. Paham? Karena belum dihukumi haid. Hari kelima keluar lagi 5 jam. Hari kelima keluar lagi 5 jam. Haid bukan? Haid bukan? Baru dihukumi haid. Kenapa dihukumi haid? Kalau ditotalkan jadi 25 jam. Paham? 25 jam. Baru dihukumi haid. Berarti sholat tadi dari pertama, kedua, ketiga, keempat, sah tak sholatnya? Sah tak? Ulama mengatakan suci di antara darah-darah haid itu haid. Paham? Mayoritas pendapat, ini yang pertama. Suci di antara darah-darah haid itu haid secara hukum. Berarti sholat tidak sah. Dia boleh tak jima sholat dosa tak? Tidak dosa. Ada pendapat mengatakan suci di antara haid-haid itu suci. Masanya di dalam hukum apa? Masanya di dalam hukum qadha puasa. Kalau sholat kan tidak qadha.
Perempuan itu kalau haid, sholat tidak perlu diqadha. Tapi kalau seandainya puasa, wajib qadha tak? Wajib. Hari pertama dia puasa. Hari pertama dia puasa. Malam hari keluar darah. Di malam ini keluar darah, bukan di siang. Di malam keluar darah 5 jam. Berhenti. Wajib tak puasa? Puasa Ramadan, wajib tak? Wajib. Hari kedua keluar lagi di malam 5 jam lagi. Wajib tak puasa Ramadan? Wajib. Hari ketiga 5 jam lagi. Wajib tak puasa Ramadan? Hari keempat 5 jam lagi. Wajib tak puasa Ramadan? Wajib. Kenapa? Haid bukan itu? Kan. Hari kelima keluar lagi darah 5 jam. Haid bukan? Haid. 4 hari ini tadi 4 hari ini sah tak puasanya? Sah tak? Tidak sah. Wajib qadha menurut mayoritas pendapat ulama. Kenapa? Karena suci di antara haid itu adalah haid secara hukum. Ini pendapat mayoritas. Pendapat kedua mengatakan suci di antara haid itu suci. Maka hukum sholat puasanya sah tak? Sah. Perlu qadha tak? Tidak. Mana pendapat yang lemah bagi betina? Yang lemah, bukan yang mayoritas. Hah? Yang pertama atau yang kedua? Nah, paham kan? Nah, tapi mayoritas yang mana? Yang pertama. Kalau dia kuat, ibadahnya bagus, masya Allah. Nah, qadha apa dosa? Qadha lebih baik. Nah, kalau dia mutadayyinah, perempuan yang kuat agamanya, qadha Nah, tapi yang setengah-setengah, boleh tak qadha? Nah, ini saya sedikit puasa Ramadan suci lagi tak puasa orangnya. Yang itu melak pendapat kedua, tak boleh dia qadha. Paham apa ini? Perempuan, ini yang pertama nak jelaskan. Perempuan haram dia sholat kalau dia haid. Haid dan nifas haram bagi dia sholat. Nah, kemudian masalah hukumnya, pertanyaannya, hukum berikutnya, hukum mengqadha ketika haid dan nifas. Hukum mengqadha ketika haid dan nifas, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah dan haram bagi perempuan mengqadha sholat ketika haid dan nifas. Kalau puasa wajib qadha, sepakat ulama, tapi perbedaan. Ini masalah qadha sholatnya. Jika itu haid, boleh tak perempuan itu mengqadha sholatnya? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan haram dan tidak sah. Pendapat kedua yang mengatakan makruh, sah sholatnya tapi nafil mutlak hukumnya, dianggap sholat sunnah mutlak tapi kati pahala. Jadi mana yang lebih baik? Tidak salah qadha. Tidak usah qadha. Tapi hati-hati. Ini jika sudah dihukumi haid. Berbeda ada masalah turu'ul mani dan zawalul mani. Datangnya pencegah dan hilangnya pencegah. Jika datangnya pencegah, datangnya pencegah, menyatakan. Kalau datangnya pencegah, dengarkan. Perempuan ini suci. Datang pencegah itu bukan haid dan nifas banyak. Haid, nifas, gila, pingsan, balai, orang kafir masuk Islam. Mana katakan? Orang kafir masuk Islam. Atau ya, hukum datangnya pencegah dan hilangnya pencegah. Tapi mayoritas pembahasan ini kebanyakan hukum perempuan haid dan nifas. Dia suci nih. Ini contoh hukum permasalahan pertama. Datangnya pencegah. Dia suci. Wajib tak salat? Wajib. Jam 12 masuk waktu adzan zuhur. Kemudian salat berapa menit? Salat zuhur kira-kira. Anggaplah 5 menit misalnya. Jam 12 lewat
5 menit, lewat 5 menit atau lewat 10 menit, belum nak sholat ini. Pas nak sholat datang pencegah, datang head kan? Sholat tak zuhur dia? Tidak sholat. Wajib qada tak zuhurnya? Kapan wajib qada zuhurnya? Kapan wajib qada zuhurnya? Kalau sudah suci. Ingat dia, punya qada zuhur dia. Kapan qadanya? Sudah suci. Kenapa? Jam 12 adzan zuhur, ada waktu lebih dari 5 menit untuk dia sholat, tapi dia tidak sholat. Jika dia tidak sholat, kemudian datang kaget ketika suci, wajib zuhur ini qada. Tapi kalau jam 12 adzan zuhur, jam 12 lewat 3 menit datang wajib qada tak zuhurnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak cukup untuk melakukan salat zuhur. Paham? Wajib qada zuhurnya ketika dia suci. Ini jika datang pencegah. Paham ya? Yang kedua masalahnya, jika hilangnya pencegah, ini penting. Kebanyakan perempuan tidak melaksanakan ini. Dan hukumnya minal kabair, dosa besar. Ini, hati-hati. Dia tahu bini kita, dia tahu ibu kita, dia tahu putri kita, dia tahu sadari kita tentang hukum ini. Hilangnya pencegah, ini masalah kedua. Perempuan haid, perempuan nifas, wong gila, wong pingsan, wong budak kecil, belum balik, atau wong kafir, ini kan pencegah loh, tidak wajib sholat. Jam 12 adzan zuhur, jam 3 adzan asar. Tidak wajib sholat kan? Tidak wajib sholat. Jam 3 kurang, ukurannya kurang takbiratul ihram adzan asar, kurang takbiratul ihram. Takbiratul ihram berapa detik? Allahu Akbar berapa detik? Paham ya? Berapa detik? Ya, 14 itulah. 3 detik, 5 detik, segala macam ada. Kurang itu Jam 3 kurang ukuran takbiratul ihram. Kurang. Suci betul itu. Suci headnya. Suci nifasnya. Gila tadi sembuh. Yang pingsan tadi sadar. Yang budak kecil tadi balik. Yang kafir tadi masuk Islam. Maka wajib sholat zuhur dia. Cukup tak untuk lakukan sholat zuhur? Tak cukup. Berarti sholat zuhurnya di waktu apa? Di waktu asar. Di waktu asar. Mandi dulu, wajib sholat zuhur, sholat asar di waktunya. Jam 6 adzan maghrib. Sama. Jam 6 kurang semenit atau kurang setengah menit. Ukurannya cuma takbiratul ihram. Suci perempuan tadi dari haidnya, dari nifasnya, yang kafir tadi masuk Islam, yang gila sadar, yang pingsan sadar, yang budak kecil tadi balik. Ini katakan. Maka dia wajib untuk melakukan sholat asar. Sempat tak waktunya? Dah, berarti di waktu apa? Maghrib. Yang diwajibkan sholat apa? Yang diwajibkan bukan hanya asar, zuhur dengan asar wajib. Ngapa zuhur dengan asar? Karena zuhur dan asar ini sholat yang bisa dijamak. Maka dia wajib melakukan 2 sholat tersebut qadanya. Zuhur dengan asar, bukan hanya zuhur bukan hanya asar tapi sholat ini bisa dijamak. Jika sucinya sebelum maghrib, maka dia wajib melakukan sholat zuhur dengan asar. Karena zuhur dan asar ini bisa dijamak, maghrib dan isya bisa dijamak. Paham? Contoh lagi, dia suci di malam hari. Ini yang sering terjadi. Jika perempuan suci di malam hari, wajib tak sholat ini? Pernah nengok bini kita malam-malam mandi dia? Melakukan sholat isya dan sholat maghrib? Mungkin tak perempuan suci di malam hari? Mungkin. Salat tak dia? Kenapa tak salat? Kenapa tak salat?
minal kabair, dosa besar. Hukumannya apa kalau ditegakkan hukum syariat? Bunuh. Kalau ditegakkan hukum syariat, bukan kita, tapi hukum syariat. Saking dahsyatnya hukum ini. Amrun azim, minal kabair, dosa besar. Dalam mazhab Syafi'i tidak dihukum murtad orang yang meninggalkan salat, tapi dibunuh. Dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya murtad, meninggalkan salat sengaja, bunuh dalam keadaan kafir murtad. Imam Ahmad, Hambali, Syafi'i dan menghukum murtad. Hati-hati tapi. Jadi bukan perkara sepele. Jika dia suci di malam hari, maka dia wajib mandi, salat apa? Maghrib dan Isya. Ustaz, kaget Ustaz, subuh Ustaz, habis subuh salatnya. Kalau dia sampai azan subuh, haram hukumnya. Tapi baik suci di malam hari, cuma bukan kaget bela. Azan kan subuh jam 5, jam 4 bangun deh. Bangun mandi, salat Isya, salat Maghrib, salat Isya, nunggu azan subuh baru salat subuh. Boleh tak? Tak apa. Tidak apa? Tidak apa. Tapi salat di waktunya. Dia sudah niatan untuk bangun kaget jam 4. Kaget deh mandinya jam 4 deh. Mandi, salat Maghrib, salat Isya, nunggu azan subuh. Tahu-tahu ketiduran. Bangun azan subuh baru bangun. Azan subuh baru bangun. Berdosa tak? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada azan. Sangkan kuat dia bakal bangun, ternyata tidak bangun, termasuk uzur kata ulama. Paham? Perempuan itu tidak tahu jika dia sudah sangkan kuat bersih dari nifasnya, wajib periksa. Wajib periksa. Cara periksanya masukkan kapas ke dalam farji. Ada tak bercak darah? Jika ada bercak darah berarti masih haid. Jika bersih kata lagi bercak darah berarti suci. Wajib dia periksa kapan kalau sangkan kuat sudah bersih. Paham? Wajib sholat. Ini dah suci di waktu asar. Kagetlah mandi. Nunggukan azan Maghrib deh. Mikso pas azan Maghrib. Nak mikso dia. Sudah sangkan sudah bersih. Nak mikso. Kaget belah. Salat Maghrib belah. Azan Maghrib bawa miksonya. Oh suci. Dia pikir cuman salat Maghrib deh. Berudah asar sudah wajib. Jika dia sucinya di waktu asar, dia wajib mikso. Supaya apa? Supaya dia tahu apakah diwajibkan salat zuhur asar atau tidak. Begitu juga malam. Malam itu biasanya perempuan kencing. Ketika kencing, bersih nih. Ketika bersih, piksa. Kalau dia suci, wajib dia sholat Maghrib dan Isya. Asal dia tahu dulu. Suci. Jangan kagetlah anak piksa, biarlah. Tapi sangkan sudah bersih. Anak piksa, tidur lagi nih. Bawa azan subuh, baru bangun nih. Azan subuh sudah lah. Piksa, bersih. Paham? Berbeda kalau dia tidak tahu. Tidak ada sangkan kuat untuk suci. Beda masalahnya. Katik sangkan kuat untuk bersih. Tidur di Maghrib. Isya tidur Isya. Haid ini. Bangun subuh. Pas kencing bersih pas piksa bersih. Maka cuma subuh yang diwajibkan. Kenapa? Karena sucinya di waktu subuh. Tapi kalau sudah ada sangkan kuat bersih di malam hari, mengatakan wajib piksa untuk mengetahui apakah dia diwajibkan salat Maghrib dan Isya. Kata-kata betul enggak piksa itu. Bahkan sudah tahu pun dia Caca dah tahu. Caca dah tahu. Dia pikir perkara sepele itu. Paham tak? Itu tarikus salat. Kalau meninggalkan salat ini bukan perkara sepele. Allah dengan orang yang meninggalkan salat. Masya Allah. Tak ada kebaikan orang meninggalkan salat. Anak sering ngomong sama budak-budak majlis. Yang dekat sama anak. Dua. Yang paling anak benci. Apa? Bohong meninggalkan salat. Wekok ini sudahlah kati antanan ini. Kati antanan. Tidak usah jadikan kawan. Tidak usah jadikan anak buah. Anak buah kita meninggalkan salat, kita getol salatnya. Yang paling besar siapa dosanya? Anak buah apa dosa? Bos.
Tak mana Ustaz? Sudah diperintahkan sholat, masih tak sholat juga. Berhenti ke? Anak buah kita, anak sholat. Sudah diperintahkan sholat, anak sholat. Berhenti ke? Kau cari bos lain. Tak sanggup aku nanggung dosa kau di akhirat. Tidak sanggup. 10 anak buahnya. Bosnya getol sholat. 10 ni tak sholat. Yang paling besar dosanya siapa? Berapa dosa bos? 10. Itulah. Jadi, dah. Nanggung dosa dewek lagi berat, apalagi nanggung dosa wong ini. Na'udzubillah. Ini yang pertama, yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas untuk salat. Paham itu salat. Ini kan. Tak boleh qadha salatnya kecuali hukum tadi, Zahul Mani dan Turul Mani yang permasalahan tadi. Makanya Siti Aisyah itu riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Musnad Ahmad, Darimi mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, Ibnu Majah mengatakan, kunna nu'mar bi qada' shaum wa lam nu'mar bi qada' salat. Kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ada wong gadang menggunakan dalil ini, bahwasanya salat tidak wajib qadha, puasa yang wajib qadha. Menggunakan dalil ini. Ada riwayat Siti Aisyah mengatakan kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi salat itu tidak perlu diqadha, kata dia. Ngapa itu dalilnya? Wong itu bulan. Paham? Kami tidak ngerti asbab nurut sebab datang ini hadis. Dia hanya menurut konteks hadisnya baik. Padahal ini hadis untuk siapa? Untuk perempuan yang lagi dalam keadaan haid dan nifas. Bukan untuk setiap wong. Mengatakan. Dengan menggunakan konteks hadis ini, dia hanya melakukan hukum tersebut. Makanya hati-hati ya kawan. Jangan kalau menggunakan dalil Quran, dalil hadis, tapi tidak mengerti itu sebab datangnya hadis, itu sebab turunnya Al-Quran, tidak ngerti dia. Yang akhirnya itulah yang akan menjadi dampak hukum suatu permasalahan di dalam ilmu fikih. Yang kedua, tawaf. Ini sering juga terjadi. Perempuan ketika haid dan nifas haram untuk tawaf. Makanya betina kalau dia nak pengen pergi umroh, pergi haji, itu usahakan kalau haidnya terakhir, dia harus buat jadwal sesuaikan dengan jadwal haidnya. Biasanya haidnya kan teratur dari tanggal 1 sampai 10, ini biasanya rutinah haidnya. Kalau nak berangkat umroh, kalau pacar jangan dari tanggal 1 tanggal 10. Carilah di tanggal 15, 16, 1, 10, 11 muncul. Supaya tidak kebentur dengan waktu haidnya tersebut. Kalau kebentur cak mano? Kalau kebentur, maka makan obat, datang ke dokter. Boleh tak makan obat berhentikan haid? Pergi ke dokter dulu, jawaban hukumnya. Tanya sama dokter, bahaya tak dia makan obat untuk menghentikan itu? Kalau dokter mengatakan bahaya, tak boleh kau ni, karena kau ni punya penyakit riwayat sini. Oh, tak boleh dia, haram makan obat itu. Kenapa? Karena dokter lebih paham. Oh, kata dokternya, tak apa-apa, karena dia kata apa sehat, insyaAllah. Boleh kau makan obat untuk menghentikan darah haid. Maka boleh dia makan obat tersebut. Nah, yang sering terjadi, dia sudah makan, masih juga keluar darah haid itu. Masih juga keluar darah haid tersebut. Jika masih juga keluar darah haid, jika itu hukum keluar darah haid, tak pacak dia bisa melakukan amalan umroh. Tak pacak. Jadi apa? Jalan-jalan dulu. Balik lagi kalau sudah cek itu. Dan itu sering terjadi. Kecuali untuk hukum-hukum yang lain. Karena repot. Yang bermasalah itu masalah tawafnya. Karena tawaf itu syaratnya harus suci. Menyatakan. Pernah kejadian keluar darahnya sedikit deh. Kalau keluar darahnya sedikit deh, Ustaz, sama Ustaz? Belum hukum haid. Kapan haid itu? 24 jam. Anjaklah, tawaflah. Masih keluar sedikit, anjaklah. Berhenti dulu, tunggu berhenti. Kalau sudah berhenti sedikit deh, langsunglah tawaf. Habis tawaf, keluar deh. Tak apa-apa, tak ada masalah lagi. Karena sa'i tak disyaratkan harus suci. Itu deh. Gunting rambut sama deh. Gunting rambut, simpan rambutnya lagi. Pas mandi wajib, basahi. Nanti ada hukum. Kalau saling sudah niat sama ada masalah.
Kalau dia lanjutkan, dia kena dam. Dalam madhab Hanafi, dia nyembelih sapi, nyembelih unta. Gila, tawaflah dalam keadaan haid, maka kena denda membayar unta. Permasalahan-permasalahan bagi wong yang nak tawaf itu yang harus dipahami. Hati-hati, karena ini penting. Karena tawaf untuk umroh itu tidak sedikit duit yang dikeluarkan. Makanya ketika perempuan nak berangkat, dia tidak tahu kalau kamu nak berangkat, waktunya paskan dengan biasakan jadwal haid dan nifas. Jadi biar pacak melakukan umroh. Terus, kalau memang waktunya memang tidak mau harus pas di waktu haid dan nifas, pergilah ke dokter, makan obat. Tanya mau dokter, bahaya dah makan obat tersebut. Lalu yang ketiga, diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas masuk mushaf, memegang Al-Quran. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Kemudian memegang Quran haram, nulis juga haram. Kalau sambil nempel megang nulisnya atau sambil di bawah haram. Kemudian membawa Al-Quran, hukum juga haram. Yang kelima, masuk ke dalam masjid. Perempuan haid dan nifas masuk ke masjid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la uhillul masjida li'aidin walal junubin. Tidak dihalalkan masjid bagi perempuan haid dan bagi orang yang junub. Jadi haid dan junub tidak boleh masuk masjid. Mengatakan. Yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran haram. Membaca Quran ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas, jika dia dilafadzkan. Kalau dalam hati tidak haram. Yang kedua, kalau seandainya niat pikiran tidak dosa. Dengan kabar sebulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat Quran kan? Kalau niatkan ayat Quran haram. Kalau niatkan zikir tidak dosa. Mengatakan bagaimana nih kalau nak tidur baca bismillah 21 kali. Dosa tak? Tidak. Bagaimana kalau nak tidur baca ayat kursi? Dosa tak? Tidak. Kalau niatkan zikir, kalau niatkan baca Quran dosa bagi perempuan haid dan nifas. Mengatakan bagaimana nih biasa kalau yasinan? Tak boleh yasin itu. Itu Quran. Tak kata zikir, yasinan itu kata itu baca Quran. Mengatakan. Jadi kalau yasinan, orang pergi tahlil yasinan, tak salah. Baca yasin, dengar dengar. Atau baca tapi jangan kedengaran. Mulutnya ngelai, tapi jangan kedengaran. Kalau kedengaran, dosa. Kemarin sudah kita bahas. Kalau zikir boleh tak? Zikir tak apa-apa. Baca hadis boleh tak? Tidak apa-apa, tak ada masalah. Hadir majlis taklim boleh tak? Tidak apa-apa, jangan di masjid. Kalau dalam masjid majlisnya macam mana? Tak apa, duduklah luar mungkin. Dengar dari luar, jangan masuk masjid. Jadi mengatakan. Kemudian diharamkan juga saum, puasa. Yang ketujuh, perempuan jika dia dalam keadaan haid dan nifas, suci nih, pas di siang hari keluar darah haid, batalkan puasanya, wajib. Beb anak niat diet deh, tidak apa-apa. Beb anak sungkan nak makan, tidak apa-apa. Beb anak niatkan imsak, haram. Kalau niat imsak, haram. Perempuan yang haid dan nifas, jika dia niat imsak, niat ibadah, menahan diri untuk tidak makan dan minum, berdosa. Tapi kalau niatkan diet, dosa tak? Tidak. Kalau niatkan hanya sungkan makan, dosa tak? Tidak. Tapi kalau niatkan imsak, menahan diri untuk tidak makan minum, hukumnya haram karena itu ibadah. Tidak boleh bagi perempuan haid dan nifas. Lalu yang kedelapan, diharamkan bagi perempuan haid dan nifas adalah tolak. Tolak ini siapa yang diharamkan? Lakinya mentalak istrinya, hukumnya haram. Bagi suami menceraikan istri dalam keadaan haid dan nifas, hukumnya dosa. Kenapa dosa? Karena masa iddahnya itu akan panjang. Masa iddah itu 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali datangnya haid. Kalau betina itu haid, tidak dihitung ini. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Baru selesai masa iddahnya. Kalau dia dalam keadaan suci, tidak 7. Suci,
Haid, suci, haid, suci, haid. Jadi ketika dia haid, masa iddahnya itu akan panjang, makanya haram menceraikan. Makanya tolak itu dalam hukum fikih dibagi menjadi 3. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni, ada tolak lawala, ada tolak yang diharamkan, ada tolak yang diperbolehkan. Ada yang tidak ganti hukumnya, nanti bahas itu. Ini dekat. Beko ini beko. Tolak yang diharamkan itu apa? Mentolak istri dalam keadaan haid, haram. Tolak ketika istri suci tapi sudah dijimai, dia haid, suci, dijimai, kemudian dicerai, haram. Kenapa? Takutnya bakal jadi anak, jadi penyesalan, jadi haram. Menyatakan. Kalau seandainya haid, suci nih, diceraikan oleh lakinya, dosa tak? Tidak dosa. Tidak berdosa. Walaupun tidak kata masalah, tidak kata masalah. Haid itu tolak itu hukum asalnya adalah perkara mubah yang dibenci oleh Allah. Perkara yang diperbolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Berdosa tak? Tidak berdosa. Walaupun ada masalah atau kata masalah. Ada masalah atau kata masalah. Hukum nikah dan tolak itu sama. Nikah tidak harus ada sebab dulu, ada masalah dulu. Nah, ada masalah kata masalah, nikah boleh. Begitu juga tolak. Tolak juga sama. Nah, ada masalah kata masalah, itu diperbolehkan. Paham? Nikah dan tolak adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah sebelum kita diciptakan. La yastami'an ikman wala yaftariqan. Tidak berkumpul dua wong, tidak berpisah dua wong, kecuali kita berbuat sebab kondisan Allah, takdir Allah sudah ditentukan. Jadi pernikahan adalah hal yang baik, yang alamat ghadab Allah atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Perpisahan juga. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi talak itu bukan sesuatu yang jelek. Terkadang talak itu adalah hal yang baik, ada hukumnya. Kadang bahkan sunnah, bahkan wajib, hukum talak ini. Bahkan mubah, bahkan haram, itu hukum talak. Dikatakan. Jadi belum tentu talak itu jelek, dikatakan. Nah, itu yang harus kita pahami. Baik, menceraikan istri dalam keadaan hamil, dalam keadaan dia bunting, apa hukumnya? Haram tak? Tidak, mubah, diperbolehkan dalam syariat. Haram dari mana? Sian belum tak dia? Belum itu apa dia? Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Itu meletakkan suatu pada tempatnya tidak? Meletakkan suatu pada tempatnya. Jadi hati-hati. Mengatakan, hati-hati. Menghukumi bukan dari hukum syariat. Mengatakan, diperbolehkan dalam syariat. Mengatakan, hukumnya kaki makruh, atau hukumnya mubah. Mengatakan, itu bahkan hukumnya sunnah. Diniyum, sunnah akhlaknya jelek. Jika lakunya ngesak di hati, khusus durhaka pula sama lakinya, maka apa pun mencarinya sunnah. Kalau orang tuanya, ibunya memerintahkan anaknya menceraikan istrinya, apa pun menceraikan itu sunnah. Sunnah. Tapi nengok ibunya, ada nengok ibunya tidak nampak sinetron, ada. Kalau ibu-ibu sekarang nonton sinetron, ada, main TikTok kan, banyak lagi nge HP, kaget dulu, hukum langsung lagi, tinggal lagi. Tapi kalau ibunya solehah, masya Allah, ada, ketika memerintahkan anak mencari sunnah, carikan. Walaupun ada masalah, ketik masalah, paham hukum ini? Itu hukum talak. Jika dicarikan, ada, yang berdosa itu apa? Suaminya. Jika dia dalam keadaan haid dan pas, hati-hati tolak nih. Walaupun penesan, walaupun cuma nakut-nakut di beb, walaupun emosi beb, walaupun depan bininya, di belakang bininya, depan kawan-kawan, penesan, jika mengucapkan kalimat talak, jatuh talak. Hati-hati.
Tak? Talak itu dari mulut lanang, tidak bisa jadi mulut berarti kalau betina sedikit-sedikit cewi berbuih mulut dia tak talak. Tidak. Tapi kalau selanang mengucapkan talak, jatuh talak. Walaupun dalam keadaan marah, hati-hati. Walaupun dalam keadaan emosi, jatuh talak. Talak 1 sudah baca rujuk. Talak 2 baca rujuk. Talak 3 baca rujuk lagi, kecuali bininya kawin dulu sama orang lain. Cerai dulu sama orang tersebut, balik lagi tak baca. Paham? Menyatakan talaknya ada 2, ada sharih, ada kinayah. Ada jelas seperti cerai, talak itu jelas. Ada kinayah baliklah ke rumah abah kau sana, baliklah rumah bapak kau sana. Jika nak talak, jatuh talak. Kenalan nama betina, ada cak kamu dalam kenalan kak sudah ngantuk, bujang kakak ni ada. Jika niat talak, jatuh talak. Kemudian bangki ni kau, maka bangki ni kau, jika niat talak, jatuh talak. Itu kinayah. SMS, WA, mencarikan istrinya. Jika niat talak, jatuh talak. Hati-hati. Hukum ini tidak gampang. Hukum talak itu tidak gampang. Tapi tidak baca dipermainkan. Tidak baca dipermainkan. Hati-hati. Anak ini sering kali ngadepin orang seperti ini. Habisnya nyesel. Tidak sengaja. Cak mana? Kalau sudah nasi jadi bobor, apa yang harus dilakukan? Menjadi kecap, menjadi telur, makanlah bubur itu. Nah, apa lagi sudah? Itulah jalan hidup. Jadi hati-hati, Masya Allah. Banyak kejadian seperti ini. Lalu melewati masjid, jika takut mengotori masjid, diharamkan. Ada? Melewati masjid, jika takut mengotori masjid, itu juga diharamkan. Melewati masjid, jika takut mengotori masjid. Ini hukum bukan hanya bagi betina. Hukum siapapun memasukkan sesuatu yang najis ke masjid, hukumnya haram. Haram. Jadi kalau kita bawa anak kecil yang pakai pampers ke dalam masjid, apa hukumnya? Haram. Karena bawa najis. Belum sunat, bawa najis, masuk ke masjid, hukumnya haram. Paham? Jadi hati-hati. Jangan galak bawakan sesuatu yang najis ke dalam masjid. Pampers. Ini enggak, sudah bawa pampers, sholat digendongnya pula. Melalui dalil Nabi pernah nyenung cucung mengatakan, paham? Hati-hati. Karena anak jika dia bawa najis ke masjid, dosa. Siapa yang dosa? Bukan yang duanya, gara-garanya yang diam akan masalah itu. Walinya berdosa, pengurus masjidnya berdosa, diamkan gitu, mengatakan. Karena dia makan maksiat. Makanya hati-hati. Mengatakan jangan masuk. Lalu yang terakhir yang diharamkan adalah istimta'u bima baina surah wa rukbah, berenak-enakan, khusus sampai lutut. Diharamkan bagi siapa? Bagi lakinya. Berenak-enakan kepada istrinya yang dalam keadaan haid dan nifas. Yang berenak-enakan batasnya apa? Khusus sampai lutut. Itu yang dosa. Pucuk pusat bawah lutut, dosa dah. Megang jempol kakinya, dosa dah. Lemak nabi, dosa dah. Syahwat, dosa dah. Tidak. Kita berdosa. Faham? Dia sama kita tidak dosa. Ujung kepala, ujung rambut lakinya sampai sampai jempol kaki lakinya, dosa dah. Tidak. Kita yang berdosa berenak-enakan kepada dia. Jika dia berenak-enakan kepada kita, berdosa dah. Tidak. Paham? Enak-enakan itu khusus sampai lutut. Ini yang harus dicegah. Walaupun ada pendapat yang diharamkan itu bukan khusus sampai lutut, hanya jima saja. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i yang diharamkan khusus sampai lutut. Itu yang diharamkan. 10 perkara yang diharamkan bagi perempuan dan nifas. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Ya. Zina. Sudah talak itu, sudah cerai, sudah masa idah selesai.
Ya. Nah. Jadi perempuan ketika dicerai oleh suaminya, talak 1 dan talak 2, itu ada masa iddah. Nah, masa iddah itu 3 kali haid. Nih katakan 3 kali suci. 3 kali suci, harus 3 kali suci. Kalau tidak haid, berarti tidak baca, belum selesai masa iddah itu. Sampai kapan? Sampai masa menopause 62 tahun baru selesai masa iddahnya. Nah, jadi kalau betina tidak haid, tidak selesai masa haidnya, masa iddahnya. Harus 3 kali suci. Misalnya tidak haid. Sampai kapan boleh batas masa iddahnya? Sampai 62 tahun. Kalau sudah tua, nah sudah selesai 62 tahun, selesai kaki masa iddahnya. Mengatakan, siapa nak nganteninnya lagi nak? Mengatakan. Nah, tapi kalau masa iddah 3 kali suci tersebut, maka boleh rujuk talak 1 talak 2. Tapi kalau talak 3 tidak baca rujuk lagi. Nah, rujuk ini tuh cak mana, Beb? Apakah cukup aku rujuk ngomongnya? Apa harus nikah ulang? Apa jima? Atau lama cukup ucapan deh? Aku rujuk. Jima deh, tanpa ngomong. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mengatakan, harus ini kalian. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh cukup jima itu sudah cukup. Itu dianggap rujuk. Tapi semasa iddah. Semasa iddah. Kalau keluar dari masa iddah, baca lagi sudah rujuk. Mengatakan, sudah selesai masa iddahnya, bawa talak 1, baca dan rujuk lagi. Tidak baca, nikah ulang berpacar. Mengatakan, itu kalau seandainya dia selesai masa iddah. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Quran itu segala sesuatu yang di situ dituliskan ayat Quran. Walaupun satu ayat atau sepenggal ayat itu Quran. Ini katakan. Memegang ini walaupun dengan penghalang, dengan hail, dengan alas, megang itu hukumnya haram. Bagi perempuan haid nifas tidak diperbolehkan megang. Haram. Harus dalam keadaan dia suci. Itu bagi perempuan yang dalam keadaan haid nifas, junub, kemudian yang tidak ada wudu. Itu yang tidak boleh. Hati-hati. Menyatakan. Jadi kalau dia megang tanpa wudu, haram. Itu ayat Quran, yang di situ dituliskan ayat Quran. Itu Quran. Tidak harus terjemahan. Dari sini terjemahan dulu mana ada Hadramut di Arab sana ada Quran terjemahan. Nanti tafsir ada menyatakan itu yang ada. Beda kalau hukum tafsir. Kalau tafsir nanti jinyok. Kalau tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya, boleh pegang tanpa wudu. Tapi kalau Qurannya lebih banyak selain tafsirnya, maka tidak boleh pegang kecuali harus dalam keadaan wudu. Itu saja. Dan yang kedua, yang ketiga. Ya. Keluar lagi. Ya. Ya. Jadi misalnya perempuan 5 hari keluar darah, haid kan 5 hari, 2 hari berhenti, mandi, jima, sholat, setelah keluar darah, keluar lagi bercak darah, haid lagi dah, haid lagi, sehari misalnya, berarti haidnya berapa hari? 5 hari keluar darah, 2 hari berhenti, sehari keluar darah lagi, habisnya berhenti, haidnya berapa hari jatuhnya? 8 hari. 5, 2, 1. 2 kok ini suci di antara haid ini dihukum haid. Secara hukum ada lagi yang mengatakan hukumnya suci. Mengatakan, paham? Jadi haidnya berapa hari? 8 hari. Itu saja. Nah, kalau lebih dari 15 hari, nah ini yang jadi masalah kakinya. Berhenti 10 hari, keluar lagi darah,
Nah, ini yang jadi masalah. Nah, itu yang akan jadi masalah, apakah darah haid atau bukan istihadah itu yang jadi permasalahan nanti. Nah, itu saja. Enggak, hukumnya dianggap hukum haid, dapat pahala dah, dapat pahala. Wajib tak dia mandi sholat? Wajib dia mandi sholat itu sendiri, karena dia menganggap sudah suci, wajib mandi sholat. Ternyata keluar darah haid lagi, itu dihukumi darah haid. Tidak ada masalah hukum itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna fahmi nabiyina. Allahumma sallim ala Muhammad kama muqarrabin. Allahumma a'udna bi'ilmin zina bi'ilmin akrimna bittaqwa wa jamil bil afiyah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada ma qalakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.